Bismillahirrahmanirrahim. Konsep riba dalam hadis. La'ana Rasulullahi akilar riba wa mu'akilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Oleh Karmiji dan Muhammad Yusuf. Konsep riba di dalam hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Takhrij hadis, yang dikatakan takhrij hadis, satu, membagan sanad periwayat hadis. 3. Memberikan penilaian kualitas hadis. Metode takhrij hadis menurut Mahmud Al-Tohan. 1. Takhrij melalui periwayat. Pertama, al-rawi, al-ala, sahabat. 2. Takhrij melalui lafaz. Pertama, matan. Melalui lafaz. Pertama, matan hadis. 3. Takhrij melalui penggalan kata-kata yang ada pada matan hadis. 4. Takhrij berdasarkan taufik hadis. 5. Takhrij berdasarkan status hadis. Konsep riba dalam hadis. Inilah yang akan kita bahas, yaitu tentang konsep riba di dalam hadis. Riba berasal dari kata rabba yarbu. Rabba ini fi'il madi dia. Yarbu fi'il mudhari'. Jadi riba itu termasuk masdar dia. Wajan daripada fa'ala yaf'ilu fa'lan. Iza zada alama kana alaihi fa'adin. Yang berarti ketika melebihi dari apa yang seharusnya ada dan semakin besar. Inilah yang kita bahas ini, Pak. Menurut bahasa riba memiliki beberapa pengertian, yaitu bertambah. Yang kalau bahasa Arabnya zidah. Itu makna zidah, bertambah. Yaitu meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Itulah riba. Berkembang, berbunga. Kalau bahasa Arabnya an-nama, yaitu membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Ini yang pembahasan, yaitu tentang la'ana. Adapun konsep riba di dalam ranah kekinian, bunga yang berlaku di bank konvensional adalah riba, dengan alasan jika kita analogikan kepada kasus transaksi simpan pinjam dana secara konvensional, terlihat bahwa adanya besaran persentase tertentu atas pinjaman pokok. Persentase tertentu atas pinjaman pokok. Kita singkat-singkat aja, Pak, ya. Karena ini banyak kali ini matan hadis. Jadi nanti kita pakai yaitu tanya jawab aja. Matan hadis, la'ana Rasulullahi akilar riba wa mu'akilahu wa katibuhu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Sungguh dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memakan riba, dan orang yang mewakili riba, dan orang yang menus riba, dan orang yang menyaksikan riba. Wa qalahum sawa'un. Bermula mereka itu sama. Artinya orang yang makan, orang yang tulis, orang yang menyaksikan, orang yang macam-macam lah, itu sama dia. Dikira sama. Kalau bahasa Acehnya apa itu? Langsung ke sana. Langsung sana ya? Sana ya? Kesingkatan. Langsung kita singkat. Terus ke mana, Pak? Sanad hadis. Sanad hadis ya? Ini dia. Daftar rawi. Sanad. Mana ya? Halaman halaman
berapa Nih. ini dia. Sanad hadis. Dalam kitab hadis Sahih Muslim nomor 2995. Hadasana Muhammadun bin Sabbah wa Zuhairu bin Harabi dan Utsman bin Abi Saibah. Mereka Wa berkata, qala hadasana Hushaim akhbarana Abu Zubair an Jabbir wa qala la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam akila riba wa muakiluhu wa katibahu wa sahidaihi wa qala hum sawaun. Telah datang akan Muhammad bin Subbah dan Juhair bin Harbi dan Utsman bin Abi Syaibah. Kata mereka itu telah datang akan kami oleh si Husaim akhbarana, telah menghabarkan akan kami oleh Abu Jubair daripada Jabbir. Kata Nabi, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akila riba, akan orang yang memakan riba, wa muakiluhu, dan orang yang mewakili riba, wa katibahu, dan orang yang menulisnya riba, wa syahidaihi, dan orang yang menyaksikan riba, wa qala hum sawaun, bermula mereka itu sama. Artinya sama-sama memakan riba. nanti baca daftar rawi sanad aja bisa dilihat di daftar. Gimana itu? Ini ya, daftar rawi sanad. Itu Di sini bisa kita lihat yaitu daftar rawi sanad. nanti bisa dibaca sendiri aja. Bisa Kita dibaca sendiri ya. langsung ke diagram sisilah sanad. Apa kita ini dia? Hah? Daftar rawi sanad. Nggak usah dibaca Nggak usah. dulu. Langsung aja ke lanjut. Baca beli itu Balik. biar cepat ya. Sini. Ya. Kesahihan kualitas hadis riba. Untuk menentukan kualitas hadis berdasarkan petunjuk jenis kitabnya, potensi yang disebutkan muhadisin, bahwa jenis kitab hadis menjelaskan kualitas hadisnya. Penjelasan kitab kamus dan syarah dan pembahasan kitab ilmu dengan iktibar diwan dapat diketahui status hadis riba merupakan hadis sahih karena terdapat dalam beberapa kitab sahih seperti Sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad, meski sebagiannya terdapat dalam kitab Sunan. Berdasarkan kualitas hadis, maka hadis riba dapat disimpulkan merupakan hadis makbul dengan kategori sahih karena diriwayatkan oleh rawi yang tasiqah sanadnya, mutashil matanya, marfu idafah kepada Nabi, tidak ada illat penambahan, pengurangan dan penggantian, dan tidak ada kejanggalan, tidak ada pertengahan dengan Al-Quran, hadis sahih dan akal sehat. Hadis ini merupakan hadis yang gitu, biar cepat aja. Gimana, Pak? Langsung ke ini aja. Ke bukti-bukti tadi kita ya, pencarian sumbernya itu. Sumber hadis. Nah, itu dasar kita dari La'ada ya. Iya. Sumber hadis. Berdasarkan penelusuran hadis di dalam kitab Al-Kutubus Sittah, yang menjelaskan tentang orang yang memakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan 2 orang saksinya, yaitu ada di kitab yaitu Sahih Muslim nomor hadis yaitu 2995. Kemudian kitab hadis Sunan Abu Daud nomor 2895. Kemudian yaitu pada kitab hadis Sunan At-Tirmizi nomor 1127. Kemudian yaitu pada kitab hadis Ibnu Majah nomor 2228. Kemudian pada kitab hadis Sunan Ad-Darimi nomor 2423. Kemudian dalam kitab hadis Musnad Ahmad nomor 1374. Jadi hadis itu tadi Udah tuh langsung ke halaman kemana? ke bukti pencarian. Ke bukti pencarian. Berarti sumber hadis melalui kitab. Bukti hasilnya.
Jadi kita mencarinya Bukti hadis, bukti satu, hasil pencarian sumber hadis melalui kitab Al-Mu'azzam Al-Mufaras. Nah, ini bisa kita lihat yaitu pada kitab Al-Mu'azzam Al-Mufaras. Hasil pencarian pertama mengenali hadis riba di dalam kitab Mu'azzam Al-Mufaras yaitu mencari asal kata akila. Adapun sumber hadis riba yang tertulis dalam kitab Mu'azzam yaitu dalam kitab Sahih Bukhari pada bab talak nomor 51 yaitu bab buyu nomor 2000 nomor 24 dan 25 dan 113, bab labasa nomor 86 dan 96, yaitu pada kitab dalam kitab Sahih Muslim pada bab musakah nomor 1600 nomor 106 dan 107, yaitu dalam kitab Sunan Abu Daud pada bab buyu nomor 4, yaitu dalam kitab At-Tirmidzi pada bab buyu nomor 3, yaitu pada kitab Nasai pada bab talak nomor 13 dan bab zinat nomor 35. Dalam kitab Ibnu Majah yaitu pada bab najarat nomor 85, yaitu pada kitab yaitu Ahmad nomor 182 sampai 87 dan 107 dan 122 dan 150 dan 158 dan 262. Langsung buktinya tuh. Bukti hasil pencarian. Bukti hasil pencarian sumber hadis melalui kitab Al-Mu'azzam Al-Mufaras. Hasil pencarian kedua mengenai hadis riba dalam kitab Al-Mu'azzam Al-Mufaras yaitu mencari asal kata la'ana. Adapun sumber hadis riba yang tertulis dalam kitab Mu'azzam yaitu dalam kitab Sahih Bukhari bab labas nomor 86 sampai 96, yaitu dalam kitab Sahih Muslim yaitu pada bab musaqah nomor 106, dalam kitab Sunan Abu Daud yaitu pada bab buyu nomor 4, dalam kitab Tirmizi yaitu pada bab buyu nomor 3, dalam kitab Nasai pada bab zinat nomor 35, pada bab kitab Ibnu Majah pada bab nazarat nomor 58, dalam Musnad Ahmad nomor 182, 88, 93, 107, 121, 123, 180, 53. Cukup banyak ini. Udah singkatnya tuh. Mana lagi? Hasil pencarian yang ini daftar isi. Ini kan daftar isinya ada kitab Sahih Muslim nih. Atau langsung ke ini ya? Langsung aja. Bur ini. Ini hasil pencarian dari hasil pencarian dalam kitab Sahih Muslim ya, yang nomor 19 halaman 749. Hasil pencarian dari daftar isi kitab Sahih Muslim yaitu pada bab musakah nomor 19 halaman 749. Nah, itu yaitu pada bab musakah nomor 19 halaman 799. Nah, ini nggak kita baca lah. Langsung aja lah. Kesimpulan, hadis tentang riba ini menggambarkan begitu buruk dan bahayanya riba, sehingga digambarkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat seluruh pelaku riba, pemakannya, pemberinya, pencatatnya maupun saksi-saksinya, dan ke semua golongan yang berkaitan dengan riba tersebut. Dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua adalah sama karena memang praktik riba ini lebih banyak meninggalkan mudarat daripada manfaat dengan berawal daripada ketidakadilan. Bertransaksi yang pastinya lebih mendominasi pada kegiatan eksploitasi dan pemerasan. Berbagai kitab yang membahas tentang riba tersebut telah diuraikan dengan jelas. Pelaknatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para pelaku riba menggambarkan betapa mukarnya amaliyah ribawiyah yang
mengingat Rasul SAW tidak pernah melaknat suatu keburukan, melainkan keburukan tersebut membawa kemudaratan yang luar biasa, baik dalam skala individu bagi para pelakunya maupun dalam skala mujtamah secara luas. Oleh karenanya setiap muslim wajib menghindarkan dirinya dari praktek riba dalam segenap aspek kehidupannya. Saya rasa sampai di sini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi saya dan menjadi pelajaran yaitu bagi teman-teman saya. Kalau ada pertanyaan ya silakan ditanya. Ya insya Allah kalau sanggup kita jawab. Kalau nggak sanggup ya kita nanti kita bertanya lagi kita tanya sama guru Pak kita. Dosen. Inilah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang lebih dan lebih. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.